I'm a war president. War on my mind. Bapak yang dirahmati oleh Allah, kemudian bisa kita saksikan tentang hukum perang sebagaimana wasiat Rasulullah SAW kepada Sa'id bin Haritsah yang akan memimpin pasukan muslim. Saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Aku wasiatkan kepada kamu sekalian agar kamu selalu bertakwa kepada Allah dan berlaku baik kepada sesama muslim. Perangilah dengan nama Allah di jalan Allah mereka yang ingkar kepada Allah, dan jangan kamu berkhianat, jangan kamu berlaku kejam, dan janganlah kamu membunuh anak kecil, wanita maupun orang tua renta. Janganlah kamu membunuh orang yang mengasingkan dirinya dalam kuilnya, dan janganlah kamu merusak pohon korma dan pohon-pohon lainnya, dan janganlah kamu menghancurkan rumah." Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, demikian pula hukum perang di dalam Bible ada diatur di dalam Ulangan pasal 20 ayat 10. "Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya." Ayat 11, "Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu." Ayat 12, "Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya." Ayat 13, "Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang." Ayat 15, "Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini." Ayat 16, "Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas." Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, ternyata di dalam Bible pun ada ayat perintah untuk memperkosa. Ibu dan Bapak bisa lihat sendiri di dalam kitab Bilangan pasal 31 ayat 17. "Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh." Ayat 18, "Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu." Tentang pembunuhan massal juga terdapat di dalam kitab pertama Samuel pasal 15 ayat 3. "Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, onta maupun keledai." Demikian pula sangat mengejutkan bagi yang tidak mengetahui, ternyata di dalam Bible pun ada ayat perintah mutilasi. Hal ini tercantum dalam kitab Hakim-Hakim pasal 19 ayat 29. "Sesampainya di rumah, diambilnyalah pisau, dipegangnyalah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel."
Demikian pula untuk perintah untuk menghancurkan tempat peribadatan. Ternyata ada di dalam Bible, yaitu dalam Ulangan pasal 12 ayat yang kedua. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Juga ada ayat tentang terorisme, ayat yang menakutkan dalam Mazmur pasal 68 ayat 22. Tuhan telah berfirman, dari Basan akan kubawa kembali dari tempat yang dalam. Ayat 24, supaya kamu membasuh kakimu dalam darah, dan lidah anjing-anjingmu mendapat bagiannya daripada musuh. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, selain ayat-ayat tadi, ternyata juga terdapat ayat-ayat tentang terorisme di dalam Bible. Dalam Mazmur pasal 68 ayat 22 dinyatakan, sesungguhnya Allah meremukkan kepala musuhnya, tempurung kepala yang berambut dari orang-orang yang tetap hidup dalam kesalahan-kesalahannya. Dalam Yosua pasal 6 ayat 21 dinyatakan, mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Bahkan ada juga ayat perintah membasuh kaki dengan darah. Ini tercantum dalam Mazmur pasal 58 ayat 11. Orang benar itu akan bersukacita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, dengan pemaparan-pemaparan tadi, dengan pengungkapan data-data, marilah kemudian kita simpulkan tema kita. Apa pelajaran yang bisa kita ambil hikmah ketika Islam dituduh sebagai teroris, ketika ajaran agama Islam dianggap sebagai biang daripada segala macam bentuk kekerasan? Marilah kita kembali kepada Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat Allah yang pertama kali turun ini, Iqra, bacalah. Bukan hanya kita diperintah oleh Allah untuk membaca huruf, tapi juga Iqra adalah mencermati keadaan. Dengan mencermati keadaan, hendaklah jangan sampai kita menjadi lengah, jangan sampai kita menjadi golongan yang lalai, jangan sampai kita menjadi golongan orang yang merugi, jangan sampai kita menjadi orang yang dolim. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mencermati keadaan dengan seksama. Juga termasuk terhadap tuduhan-tuduhan bahwa Islam adalah teroris. Dengan memperbandingkan ayat-ayat tadi, maka siapakah teroris yang sesungguhnya? Apakah Islam? Ibu dan Bapak, beruntunglah kita yang oleh Allah dijadikan sebagai khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Oleh Allah kita telah diberi anugerah yang paling mulia, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang tidak ada bandingnya di dunia ini. Kenikmatan yang sempurna telah dianugerahkan kepada kita. Dan janji Allah, wa makaru wa makarallah
wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, sesudah kita mengetahui semua ini dengan gamblang, kembali lagi, marilah kita bersyukur dan kita amalkan al-Islam dalam kehidupan kita. Semoga hidup kita menjadi rangkaian ibadat. Semoga yang saya berikan ini ada guna dan manfaatnya. Maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.